Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Pada hari ini bersama Gereja Sejagat, kita merayakan dengan penuh sukacita Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai ayat yang ke-56. Mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahim. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirakan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memerhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan penuh perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih di mana Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini bersama Gereja Sejagat, kita dengan penuh sukacita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dalam perayaan ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bersama makna dari Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga yang sangat relevan, penuh arti bagi hidup kita. Kenaikan Bunda Maria ke surga merupakan sumber harapan sekaligus kegembiraan. Hidup kita sebagai orang beriman merupakan cakrawala kebahagiaan abadi. Kematian kita bukanlah akhir dari perjalanan hidup kita di dunia ini, melainkan awal dari hidup yang baru yang tak akan pernah mengenal akhir. Kita umat Katolik percaya Maria diangkat ke surga karena kita juga percaya bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa. Maria dibebaskan oleh Allah dari dosa, maka ia tidak mengalami konsekuensi dosa dan kematian yang akan kita alami. Kita percaya berkat ketaatan dan kesetiaannya, Bunda Maria pada
akhir hidupnya di dunia ini diangkat dengan tubuh dan jiwanya kepada kemuliaan di surga. Dalam Injil Lukas yang telah kita dengar bersama, kita dapat melihat ungkapan kegembiraan yang luar biasa dialami oleh Maria dan Elizabeth, terutama ekspresi kegembiraan yang luar biasa ditampakkan oleh Elizabeth. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Lalu dijelaskan secara dramatis di sana dengan ekspresi yang luar biasa. Dikatakan bahwa kandungan bayi yang ada dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Luar biasa. Para sahabat sabda hidup yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam bacaan yang ditawarkan kepada kita pada hari ini, khususnya pada perayaan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, kita semua diajak untuk merenungkan kembali peristiwa kehidupannya, dari pertama ia menerima kabar dari malaikat Tuhan sampai pada ia menyaksikan kehidupan puteranya yang tergantung di kayu salib demi menebus dosa kita umat manusia. Dan kini Maria Bunda Tuhan, Ratu dan Ibu alam semesta, telah diangkat dan memasuki kemuliaan surgawi beserta jiwa dan raganya. Ia telah memberikan cara hidup untuk menghidupi dan menjalankan sabda dari Tuhan dalam keseharian hidup kita, serta memahami rencana dan kehendak Allah. Sahabat sabda hidup yang terkasih, keteladanan yang Bunda Maria berikan kepada kita sungguh luar biasa. Dikatakan bahwa ketika Bunda Maria menerima kabar sukacita ini, di sana dikatakan dengan amat indah bahwa Bunda Maria menyimpan segala perkaranya di dalam hati. Bunda Maria telah memberikan cara hidup yang luar biasa, cara hidup yang penuh iman, berserah diri secara total pada penyelenggaraan kasih Allah. Dasar kehidupan Bunda Maria adalah imannya yang kokoh tentunya, dan kerendahan hatinya yang nampak ketika ia menanggapi tawaran untuk mengandung Sang Immanuel, pembawa damai. Sebab aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Kesiapsediaannya dalam menjalankan kehendak Allah menjadi teladan cinta kasih keibuan untuk memelihara dan mendidik semua orang beriman, termasuk kita semua. Itulah keutamaan-keutamaan yang menjadi pegangan hidup kita, yang harus kita teladani dari Bunda Maria. Dalam bacaan Injil yang dikisahkan pada hari ini, yang mana perjalanan Bunda Maria menuju tempat saudarinya Elizabeth didesak oleh Roh Kudus dan mengakibatkan hadirnya sukacita yang melimpah. Ini menandakan bahwa sejak dari dalam kandungan, kehadiran Kristus senantiasa membawa damai, ketenangan, dan sukacita. Maka sebagai murid-murid Kristus yang sejati, sudah sepatutnya lah kiranya kita juga menghadirkan Kristus, menghadirkan cinta, kedamaian, dan sukacita kepada setiap orang yang kita jumpai. Itulah tugas dan perutusan kita setiap harinya. Perjumpaan personal akan sosok Kristus sekiranya membawa kita sekaligus mengajak kita untuk membuka diri, menerima Kristus secara penuh dalam diri kita, agar sukacitanya menjadi melimpah. Para sahabat sabda hidup yang terkasih dalam Kristus Tuhan, melalui Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga pada hari ini, kita semua diajak untuk meneladani hidup beriman dari Bunda Maria, bahwa Bunda Maria merupakan pribadi yang setia, pribadi yang berserah diri secara penuh pada rencana dan kehendak Allah. Maka sebagai umat beriman yang percaya kepada Kristus, sudah sepatutnya lah kita juga memiliki semangat yang sama, membuka diri, percaya pada rencana dan kehendak Allah. Meskipun saya yakin dan percaya bahwa rencana Allah tidak selamanya kita jalani
dengan riang gembira, dengan canda dan tawa. Tetapi ada saatnya di mana rencana ini kita harus jalani dengan tetesan air mata, perjuangan, pengalaman jatuh dan bangun. Akan tetapi justru pengalaman yang demikianlah meneguhkan iman kita, membentuk kita menjadi pribadi yang berkualitas. Sebagaimana emas untuk dapat menjadi perhiasan yang mahal, ia harus mengalami penempaan, peleburan dalam bara api yang panas, kemudian ditempa dengan berbagai cara, hingga pada akhirnya ia dapat menjadi perhiasan yang mahal, yang indah. Demikian pun apabila kita ingin menjadi pribadi yang berkualitas dalam iman, maka mari kita membuka diri untuk mengalami penempaan dengan cara Allah. Dari kisah perjumpaan Santa Maria dan Elizabeth, kita semua diajak untuk terus-menerus bertumbuh dalam pengharapan, membuka mata dan telinga batin kita terhadap rahmat Allah, secara khusus dalam perjalanan untuk membentuk hidup kita berdasarkan cara hidup Kristus sendiri di tengah orang lain. Marilah kita menyadari akan relasi kita dengan Kristus yang telah dimuliakan melalui penyerahan diri secara total. Dan patutlah kita dalam tindakan iman ini semakin menyerupai Kristus sendiri, sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Maka mari kita semakin meningkatkan iman, harapan, dan kasih dalam diri kita, karena hanya dengan modal inilah yang akan memampukan kita dari hari ke hari semakin memiliki kedewasaan dalam iman. Selamat merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Semoga melalui perayaan yang penuh rahmat dan sukacita pada hari ini, kita sungguh diajak semakin memiliki cara hidup dan pandangan dari hari ke hari semakin penuh dengan iman dan pengharapan. Jangan pernah berhenti berharap, karena dalam diri orang-orang yang percaya akan senantiasa terbuka pengharapan yang cerah. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.